check it out. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja ya, dan sehat selalu, gak ada yang sakit dan gak kurang sedikit pun. Mengapa? Karena sehat adalah sebuah nikmat yang patut disyukuri dan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih. Udah pada sarapan belum? Ayo, jangan lupa sarapan ya. Karena sarapan itu sangat penting buat kita. Dengan sarapan, kita bisa lebih fokus, meningkatkan konsentrasi, dan lebih memahami serta mengingat pelajaran. Nah, jadi hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar mengenai toharoh. Ada yang pernah dengar belum apa itu toharoh? Atau ada yang udah tahu? Sebenarnya toharoh itu kita udah sering melakukannya. Kita sudah tahu tentang hal itu, tetapi mungkin baru memahaminya. Oh, ini namanya toharoh. Oh, seperti ini cara-cara toharoh ataupun penyebab lebih lanjutnya atau spesifikasinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang toharoh. Nah, toharoh itu secara arti ada dua, maksudnya secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara bahasa, toharoh adalah bersuci. Tapi kalau secara istilah, toharoh adalah menyucikan diri kita dari hadas, najis, dan dari segala hal yang mengganggu kebersihan dan kesucian diri kita. Sehingga ketika kita ingin beribadah, kita sudah dalam keadaan bersih dan suci. Nah, toharoh itu sendiri dalilnya ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Nah, kalian udah tahu kan apa itu toharoh dan dalilnya? Sekarang kita telaah dulu. Apa penyebab kita harus toharoh? Apa aja sih penyebab kita harus bertoharoh? Nah, di sini ada dua nih. Yang pertama, najis. Dan yang kedua yaitu hadas. Najis itu sendiri ada 3 macam. Yang pertama, najis mughaladah, mutawasithah, dan mukhafafah. Kalau dari yang ringan, dari yang sini nih, mukhafafah, najis ringan. Dan yang kedua, mutawasithah, najis sedang. Dan yang ketiga, yang paling berat, yaitu najis mughaladah atau najis besar. Yang pertama, yakni najis mukhafafah. Najis mukhafafah yakni najis ringan. Maksudnya adalah najis yang berasal dari air kencing anak bayi yang belum berusia 2 tahun atau belum makan atau minum apapun selain ASI. Nah, cara membersihkannya tuh cukup mudah atau cara bertoharohnya cukup mudah, yaitu cukup dipercikan dengan air sehingga air kencing tersebut hilang, baik rasa, bau, ataupun aromanya. Nah, kemudian yang kedua yakni najis mutawasithah atau najis sedang. Najis sedang itu apa sih? Nah, najis sedang yakni najis yang berasal dari luar tubuh kita yang sangat menjijikan seperti nanah, darah, kotoran, bangkai, dan lain-lain. Dan cara membersihkannya, kita harus membersihkannya hingga rasa, warna, baunya itu hilang sehingga tidak membekas apapun. Dan yang ketiga yaitu najis mughaladah. Ada yang tahu apa itu najis mughaladah? Nah, najis mughaladah yakni najis yang berasal dari anjing. Maksudnya gimana nih? Nah, misalnya terkena air liurnya anjing nih. Nah, kita harus membersihkannya 7 kali. Dan salah satunya harus menggunakan pasir atau tanah. Nah, selanjutnya penyebab yang mengharuskan kita untuk bersuci atau bertoharoh yakni hadas. Ada yang tahu nggak apa itu hadas? Nah, hadas sendiri itu dibagi menjadi 2.
Yang pertama, hadas kecil, dan yang kedua, hadas besar. Hadas kecil yakni seperti pertama, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang kedua, hilang akal atau mabuk atau gila ataupun pingsan. Dan yang ketiga, tidur yang tidak tetap. Dan selanjutnya, sesuatu yang keluar dari dubur atau kubul walaupun itu hanya sebatas angin. Cara bersucinya gimana? Yakni kita harus berwudu. Kalau tidak ada air untuk berwudu, maka kita bisa bertayamum. Nah, selanjutnya yakni hadas besar. Hadas besar yakni seperti pertama, bercampurnya laki-laki dan perempuan, yang kedua, keluarnya air mani, ketiga, haid atau nifas, dan yang selanjutnya adalah orang mati. Dan cara menyucikannya atau bertaharahnya yakni harus mandi wajib. Nah, sekarang kita sudah mengetahui kan apa-apa aja penyebab kita harus bertaharah. Tadi yang pertama adalah hadas, yang kedua adalah najis, ya kan? Nah, hadas itu sendiri tadi dibagi menjadi dua, kalau najis dibagi menjadi tiga. Lalu bagaimana sih cara agar kita bisa bertaharah atau bersuci? Yakni yang pertama, caranya adalah berwudu. Ada yang tahu kan berwudu gimana? Pasti kita semua udah tahu lah. Berwudu itu sendiri caranya yakni ada lagunya nih untuk memudahkan kita dalam mempelajarinya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur cuci hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Nah, gampang kan lagunya? Apalagi cara berwudunya itu sendiri. Sangat mudah, ya kan? Lalu yang kedua, cara bertaharahnya yaitu dengan mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi yang dikhususkan untuk menyucikan diri kita dari hadas besar. Nah, tata caranya tuh sangat gampang. Yang pertama yaitu menyuci kedua tangan dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membersihkan kemaluan, kemudian berwudu, dan selanjutnya seperti mandi biasa, namun dengan bersampoan dan membersihkan seluruh tubuh dengan benar. Allah memberi kemudahan kepada kita kalau tidak ditemukan air, kita bisa dengan bertayamum. Bertayamum itu dengan menggunakan debu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai taharah. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung ke ibu. Jangan malu-malu karena malu bertanya sesat di jalan. Maka dari itu kita harus rajin bertanya dan berani bertanya. Baik. Nah, sekian dari ibu. Kalau ada yang salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.